Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Al-Quran Surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 62. Insyaallah sampai 82. Adzalika, apakah itu kenikmatan surga, termasuk buah-buahan, khairun nuzula, apakah adapun itu yaitu yang lebih bagus, nuzulan tamyiz hidangannya, amsa jaratuz zakum, atau hidangan ahli neraka yang lebih bagus. Buahnya sama, pohonnya sama, hanya saja ahli surga itu buahnya itu beneran. Misal buah jeruk, bener jeruk. Kalau ahli neraka itu bentuknya seperti jeruk, tapi bohong. Jadi di-prank begitu, kalau bahasa sekarang. Karena dulu mereka juga nge-prank dirinya sendiri. KTP-nya Islam, tapi maksiat jalan. Jadi KTP-nya Islam, tapi bohong. Nah begitu. Jadi akhirnya dia masuk surga, tapi surga yang bohong. Yang satu surga beneran. Inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin. Sesungguhnya kami Allah ja'alna telah menjadikan siapa kami Allah kepada zakum, pohon zakum. Jadi seperti sekarang kan ada tuh tanaman eh, itu ada yang tanaman itu bunga yang beneran, ada yang bunga dari bunga plastik atau bunga dari besi. Begitu dibakar malah meleleh. Itulah akibatnya. Kalau dulu waktu di dunia kita hidupnya ngeprank diri sendiri, ngeprank Allah, bohong kepada diri sendiri, bohong kepada Allah. Inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin. Sesungguhnya kami Allah menjadikan kepada azzakum fitnatan ja'alna kepada azaban. Dijadikan azab lil zalimin tapi bagi orang-orang yang zalim. Innaha bahwasanya pohon zakum syajaratun yaitu pohon tahruju yang hidup keluar berada apa syajarah fi asril jahim di dasar neraka jahanam. Masya Allah. Artinya pohon itu dibakar terus menerus dan itulah yang menjadi suguhan atau makanan ahli neraka. Astagfirullah. Na'udzubillahi min dzalik. Tal'uha ka'annahu ru'us syayatin. Mayangnya zakum itu ka'annahu sepertinya ru'usus syayatin, yaitu kepala-kepala setan. Bentuknya aja, aduh, sudahlah. Fa'innahum ini pelajarannya. Cobalah wajah kita itu jangan serem. Ya meskipun tidak senyum, tapi jangan serem. Antara wajah serem dengan wajah yang penuh apa ya cemerlang, tidak penuh dengan sedih dan ada wibawa, ya sedanglah. Fa'innahum maka sungguhnya mereka la'akiluna yaitu betul-betul pasti memakan siapa mereka karena emang nggak ada makanan lagi kecuali seperti dari pohon zakum itu. La'akiluna makan siapa mereka minha dari az-zakum. Famali'una minha al-butun. Maka memenuhi siapa mereka minha dari zakum al-butun. Ya batnun butun perut. Ini pelajaran ya. Kalau makan itu jangan terlalu penuh, ini satu sisi. Tapi kenyang, terlalu penuh jangan.
Ini satu sisi. Yang kedua, ya namanya batnun perut itu jangan dipenuhi, harus maksudnya dipilah-dipilih lah yang masuk ke dalam perut itu. Yang sehat, yang tidak membahayakan. Summa innalahum, sesungguhnya setelah mereka memenuhi kepada perutnya dengan buah zakum, summa innalahum 'alaiha lasyauba. Lalu minum dia. Minum syauba min hamim. Syauba itu campuran. Campuran, ya kalau es campur buah, betul buah ya enak. Tapi kalau ini campuran min hamim, air yang sangat panas, melepuh lah. Yang namanya isi perut itu berantakan. Masya Allah. Ini pelajarannya. Air hangat bagus, tapi air panas tidak boleh kita minum air panas. Air hangat dianjurkan. Jadi pohonnya pohon zakum, as-saffat ayat 62, minumannya minuman sudah airnya lasyauban min hamim, itu semacam itu loh, semacam aspal atau buah cairan tembaga yang sangat panas meleleh diminum. Jadi ibaratkan susu, tapi susu bohong. Yang di surga susu benar, yang di neraka susu-susuan. Susu tapi bohong. Gitu. Akibat kalau di dunia banyak kebohongan. Ya, summa inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian tempat kembalinya mereka bukan ke spring bed, rumah yang mewah, yang sejuk, yang tenang, seperti rumah tempat tinggalnya ahli surga. Kalau mereka la ilal jahim, panas, luar biasa. Innahum alfau aba'ahum dhalin, karena mereka dulu selalu mengikuti kebiasaan-kebiasaan aba'ahum, nenek moyang mereka, meskipun mereka sadar bahwa kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka itu dhalin, tersesat. Orang sekarang ya semua kebiasaan mengikuti nenek moyangnya, bahkan mengikuti kepemimpinannya. Meskipun haram atau syubhat diikuti. Fahum ala atharihim yuhra'un. Adapun mereka ala atharihim, mengikuti jejak nenek moyang mereka, yuhra'un. Mereka itu dulu itu nggak mikir. Sebenarnya udah dikasih tahu sinyal oleh hatinya, eh, oleh pikirannya, tapi dia itu nggak mau. Ini pokoknya ngikutin karena kebiasaan nenek moyang. Tergesa-gesa mereka. Jadi apa-apa itu jangan tergesa-gesa, dipikirkan baik-baik, dipertimbangkan, istikharah, 1, 2, 3 hari baru. Jadi bisa mengambil keputusan. Jangan buru-buru segala sesuatu. Walaqad dhalla qablahum, dan pada dasarnya tersesat sebelum mereka aksarul awwalin. Walaqad arsalna fihim mundzirin, dan Allah sudah menyampaikan dulu mengirim orang-orang mundzirin, memberi kabar peringatan. Tapi biasanya tidak nyaman dia kalau ada orang yang mengingatkan. Dia lebih senang kepada orang yang menyanjung biasanya. Nah ini loh masalahnya di situ. Sama dengan begini ya, mohon maaf. Eh, Di YouTube kami mendengar berita itu Perdana Menteri Muhyiddin namanya insya Allah di Malaysia itu mengundurkan diri
karena merasa sudah tidak nyaman, kurang mendapat dukungan atau kepercayaan dari rakyatnya. Nah, itu orang yang punya hati, mundur dengan baik. Tapi kalau orang tidak punya hati, ya berbagai alasan, malah rakyat yang tidak mendukung kalau bisa dicari-cari, dikejar, ditangkap, kalau perlu dibunuh, seperti di 5 km 50 itu. Dan mohon maaf ya, mohon maaf. Yang namanya membunuh orang, itu pasti yang membunuh itu tidak akan pernah lepas dari hukum Allah. Kalau nggak percaya, lihat ya, tapi jangan mengikuti kepercayaan suatu kelompok. Karena memang itu hukum Allah kisos ya kalau Al-Quran. Coba lihat yang terjadi di bulan Ashura. Itu cucu Nabi yang bernama Hussein, cucu Nabi, bayangkan cucu Nabi ya, itu dipenggal, kepalanya dipenggal, pisah dengan badannya, lalu dibuat main-mainan, segala macam lah. Kami nggak sanggup bercerita. Semua orang sedunia tahu itu. Bahkan mohon maaf, namanya cucu ya, itu bibirnya oleh Nabi dicium. Karena anak masih kecil ya, dicium oleh kakeknya, oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dipenggal karena kepentingan dunia dan jabatan. Lalu semua orang yang ikut andil, yang memenggal maupun yang ikut andil, yang setuju dengan pemenggalan itu, satu pun nggak ada yang selamat. Ingat cerita, semua orang yang telah menzolimi, membunuh, tidak akan pernah selamat. Percayalah, orang yang telah membunuh umat Islam, itu kalau bahasa kita karma. Kekuasaan yang telah dia mendapatkan kekuasaannya dengan cara membunuh orang, sudahlah. Lambat laun coba lihat, buktikan sendiri. Jadi demikian juga bisa diambil pelajaran ya dari Afghanistan. Kenapa Taliban itu kan dari Tolib, pelajar yang dia kurang lebih sekitar 20 tahun. Begitu diinjak-injak dia harga dirinya, 20 tahun otomatis si pelajar ini kan besar. Begitu besar dia dewasa, punya ilmu, punya wawasan, lalu punya kekuatan fisik, lalu bisa berpikir yang wajar, sehingga mereka normal, dan setelah normal, beliau membela yang benar. Dan jadilah Taliban yang sekarang itu. Mereka membela kemerdekaannya, mereka tidak mau dijajah oleh Amerika, bahkan Soviet pun pulang ke negaranya karena nggak mampu menjajah Afghanistan, lalu datanglah Amerika, Amerika pun tunggang langgang. Nah, buktinya sekarang, kenapa dia mudah mengambil alih kekuasaan dari seorang presiden di Afghanistan, bahkan rakyat dan tentara beliau menahan diri karena rakyat juga berpendapat bahwa dia harus merdeka. Merdeka di tanahnya sendiri, di kelahirannya sendiri, di negaranya sendiri, tanpa harus diatur-atur oleh orang negara lain, apalagi beda agama. Dalam hal ini Amerika. Dia sadar dan tentaranya juga begitu. Karena dia pejuang Taliban itu disayang oleh rakyatnya. Demikian juga hati tentara itu tidak bisa mendustai isi hatinya. Dia harus membela jerit hati dari para Taliban, para rakyat. Sehingga dia tidak mau berperang sesama saudaranya, sama anak bangsa. Akhirnya dengan mudah rakyat
membiarkan Taliban mengambil alih, demikian juga tentara membuka jalan, membiarkan Taliban mengambil alih terhadap kekuasaan yang kurang mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Demikianlah, ini pelajaran bahwa kita harus berpihak dan mengambil hati rakyat. Ini satu sisi. Yang paling sedih adalah ketika kita dari pengamat atau bangsa kita mencoba berpikir, berkomentar tentang pemikiran, perjuangan, dan usaha orang di negara lain, seperti pejuang atau rakyat Afghanistan. Dia berpendapat bahwa orang Afghanistan ini harus banyak belajar terhadap Indonesia, karena Indonesia lebih maju dan menghargai kebinekaan dan keragaman. Mohon maaf ya, kalau kami tidak sependapat. Karena pemikiran seperti itu kurang tawadhu. Kita menganggap bahwa diri kita ini lebih bagus, lebih hebat. Demikian juga kita menganggap bahwa negara kita ini lebih bagus dari negara orang lain. Artinya merendahkan cara berpikir, ijtihad, pendapat, usaha, perjuangan orang lain dan negara. Lebih baik kita anggap bahwa diri kita punya pemikiran usaha yang lain, orang lain di negara yang lain juga punya usaha sesuai dengan medan, situasi, dan kondisi yang mereka hadapi masing-masing. Kalau boleh jujur terbalik loh ya. Justru kalau boleh jujur kita mesti belajar kepada orang Afghanistan. Terlepas dari lebih dan kekurangannya mereka. Karena mereka itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan caranya mereka. Mungkin ada kekurangan, iya. Tapi perlu diperbaiki. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Tentang pelaksanaannya, teknisnya di lapangan. Sedangkan mohon maaf kalau kita itu hukum Allah bisa kalah dengan hukum konstitusi itu. Mereka itu Al-Quran dan As-Sunnah di atas kepala, di atas undang-undang, di atas hukum konstitusi. Jadi jangan sampai kita mengajari dan merasa lebih baik dari, mohon maaf ya kalau boleh jujur, lebih dan kurangnya. Kita menganggap bahwa kita ini semacam negara perjanjian, sehingga kemaksiatan diperbolehkan. Kita tahu ya, yang namanya minuman keras dulu sempat demikian juga LGBT. Kalau ada kemaksiatan, kalau ada kezaliman, kalau ada korupsi, hukuman pembunuhan sampai sekarang nggak jelas. Korupsi juga ada pengurangan. Masya Allah. Orang yang tidak salah ditahan, yang salah dikurangi, dan lain sebagainya. Penahanannya, hukumannya. Pengkhianatan seperti itu karena kita menganggap bahwa demi keragaman, demi kebinekaan, lalu kita mengorbankan keadilan, hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak kemaksiatan di sekitar kita. Sedangkan kalau di sana, kalau boleh jujur, itulah kalau orang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu di dalam pelaksanaannya mungkin ada kekurangan. Disitulah perlu tawasau bil haq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Jadi paling tidak kita harus tawadhu dan jangan kita merasa bahwa kita lebih rukun. Ya kita merasa lebih rukun karena kita membiarkan semua kemaksiatan. Yang penting rukun. Jadi yang ini tetap jalan, kemaksiatan biarin saja. Ya. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan nih pelajaran bagi aparat kita. Mohon maaf, tentara, TNI, Polri, demikian juga kekuatan sipil yang dilatih oleh TNI Polri agar hatinya tetap bergabung dan mengangkat dan melindungi rakyatnya dan kembali mendukung terhadap kebenaran, bukan mendukung dan membela kepada
kekuasaan. Kekuasaan apabila benar perlu kita dukung, apabila kurang tepat perlu kita beri masukan. Mudah-mudahan mereka bisa membantu dan menyelamatkan dan melindungi rakyatnya. Karena pada akhirnya tugas itu sementara dan kita akan kembali untuk menghadap Allah mempertanggungjawabkan sekecil apapun perbuatan kita. Dan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah kita diciptakan, dari air sperma, ovum, itu dari makanan. Lalu pada waktunya kita masuk ke dalam tanah, kuburan kita pasti mati, kita pasti pensiun, kita pasti sakit, dan lain sebagainya. Ada siang, ada malam, dan pada waktunya فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kita harus mempertanggungjawabkan saat kita dibangunkan dari kubur menghadap Allah, sekecil apapun perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, kita sebagai rakyat dan kita sebagai oknum pejabat, agar selalu berpihak kepada yang benar, jangan berpihak kepada yang sementara waktu merasa kuat atau dikuatkan. Berikutnya yaitu fanzur kaifa kana aqibatul mundarin, As-Saffat surah yang ke-37 ayat yang ke-73. Lalu perhatikan tentang kehidupan di sekitar kita, di dalam dan luar negeri. Hidup itu ya seperti itu. Tinggal kita memposisikan di mana. Tempatkan diri kita di waktu dan tempat yang tepat. Jangan kita terseret oleh arus, mudah fanatik kepada referensi, kelompok, golongan, guru. Ada kalanya Qur'annya benar, as-sunnahnya benar, tapi dipakai untuk suatu kepentingan yang kurang diridhai oleh Allah. Kalau bahasanya Sayyidina Ali itu kalimatu haqqin urida bihal batil, i'rifil haq ta'rif ahlahu. Bahwa kebenaran itu bisa datang dari manapun, dan kita jangan pernah menganggap bahwa diri kita ini Quran, sehingga menganggap bahwa diri kita ini suci seperti sucinya Al-Quran, tapi kita ini hanya sebagai manusia biasa yang sedang berusaha memahami Al-Quran, karena 14 abad yang lalu, dari abad yang pertama sampai abad sekarang, sudah banyak yaitu para sahabat, para tabi'in, para imam, para ulama, para salafus saleh, para masyayikh yang faham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah melampaui kita, sehingga kita harus menghargai pendapat-pendapat beliau ini. Baru kalau kita punya pendapat yang lain, asalkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bisa kita pertimbangkan dengan catatan tetap menghargai pendapat-pendapat yang lain. Illa ibadallahil mukhlasin. Orang yang tidak bisa membaca kehidupan di sekitarnya akan hidup penuh dengan kesulitan. Tapi Allah pasti menjaga hamba-hambanya yang mukhlasin, yang disucikan, dijaga oleh Allah, dihindarkan, dijauhkan dari berbagai perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Mukhlas dari perbuatan yang tidak diridhoi. Walaqad nadana Nuh falani'mal mujibun. Dulu kami memanggil, menyerukan kepada Nabi Nuh agar memberi contoh yang baik, maka Nabi Nuh lah orang yang pertama di zamannya yang mengikuti tunduk patuh kepada perintah Allah. Lalu wanajjainahu wa ahlahu, kami menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya minal karbil azim, dari bencana yang besar. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, lalu kami juga menyelamatkan dan menjadikan Nabi Nuh dan keluarganya yang baik-baik sebagai pelajaran, contoh. Demikian juga kita bisa melihat bagaimana di keluarganya Nabi Nuh itu ada putranya yang tidak mengikuti jejak langkah Nabi Nuh. Lalu akibatnya kita bisa lihat, wa tarokna alaihi fil akhirin, kami abadikan sejarahnya Nabi Nuh itu untuk generasi berikutnya, agar kita bisa
membaca, mempelajari, mengikuti yang baik, menghindari, dan jangan sampai kita mengikuti dari hal-hal yang kurang baik. Salamun ala nuhin fil alamin. Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan terhadap Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh diangkat. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang muhsin, selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Innahu min ibadinal mu'minin. Mereka ini termasuk hamba kami yang beriman. Tsumma awraqnal akharin. Kemudian Allah menenggelamkan semua orang yang berseberangan, memusuhi dan menyakiti Nabi Nuh dan pengikutnya Nabi Nuh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini cerita penafsiran diambil dikutip dari tafsir Al-Qurtubi juz 15 halaman 77 sampai 81. Dari kiri sampai kiri lagi, dan di dalam pesan yang terakhir Rasulullah SAW katanya berpesan, anna rajulan min aslama qala ma nimtu hadhihi al-laila faqala Rasulullah min ayyi syai'in faqala ladagatni aqrab faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam ama innaka law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam tadurruk. Jadi kita itu kemana-mana, apalagi kalau ke hutan segala macam, kemana-mana itu kita diajari doa, diantaranya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kami minta perlindungan kepada Allah dengan perlindungan Allah yang sempurna, dengan kekuasaannya Allah yang maksimal, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, dari setiap gangguan makhluk-makhluk. Maka apabila kita baca doa itu, insya Allah selamat kita dari gangguan hewan, gangguan manusia. Oleh karena itu disunahkan apabila kita disunahkan bersih-bersih, sehingga kita tahu di rumah kita, di lompongan, apa lompongan itu ya. Setiap celah rumah kita itu ada hewan yang membahayakan apa tidak, semacam kalajengking. Kalau mau tidur juga itu tempat tidurnya itu kalau orang Jawa itu apa ya, dibersihin gitulah supaya kelihatan ada hewan apa tidak. Man nazala manzilan falyakul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq fa innahu la yadurruhu syai'un hatta yartahil. Itu hadis di Muslim 2708, juga 2709. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.